Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, saya azan dulu ya. Ajaria, Aulia Rahman, binti Lukmasari, Desa Hubis, Khairina, Jika, Maulidatul Putri, Tahun. Rika, Safira, Ula, Umi, Bunga, Jenny, Nisha, Hadir. Cindy, Ramadhani, Safira, Iksan, Rizky Nafiati. Alhamdulillah, semua sudah siap untuk pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang apa yang sudah kalian lakukan setiap hari, baik itu di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun ketika kalian dalam suatu komunitas atau perkumpulan. Materi kita hari ini apa? Pergaulan remaja. Pergaulan remaja. Ada yang sudah pernah tahu tentang pergaulan remaja? Sudah. Sekilas kalau kalian dengar pergaulan remaja gitu, apa pergaulan remaja itu? Perkumpulan. Kemudian apa lagi? Kelompok. Apa lagi? Nanti kita akan bahas bersama ya tentang materi tentang pergaulan remaja. Satu manusia, satu sapi, satu kuda, 16 Satu manusia. Ini ya. Jawabannya ada satu manusia, ada satu kuda, bukan sapi. Kemudian sama burungnya ada 16. Kemudian kita lanjut ke materinya ya. Kita bahas dulu materinya tentang pergaulan remaja. Di sini kita lebih fokus terhadap pergaulan remaja sehat dan pergaulan remaja tidak sehat. Tujuan dari materi ini adalah materi ini kita ambil dari hasil need assessment yang sudah kalian pilih. Ternyata dari need assessment tersebut yang paling tinggi adalah tentang pergaulan remaja. Ya, jadi ini adalah masalah yang kebanyakan dialami oleh siswa-siswi di MTS Hidayatul Mubtadiin tentang pergaulan remaja. Tujuannya apa? Agar kalian semua dapat memahami pergaulan yang sehat itu seperti apa dan yang tidak sehat itu seperti apa, sehingga kalian nanti bisa memilah dan memilih ketika berteman. Ya, sekiranya teman ini dampaknya bagaimana ketika berteman sama siapapun, tapi harus hati-hati. Ya, kita lanjut ke materi ya. Ini adalah tentang pergaulan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama. Biasanya pergaulan itu terjadi di lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kan kalian setiap hari bertemu dengan teman-teman kalian ya, terutama teman yang satu kelas atau teman antar kelas, teman adik kelas ya, atau kakak kelas. Itu adalah pergaulan yang kalian alami di sekolah. Kemudian
Kemudian misalnya di rumah, teman dengan tetangga sebelah rumah atau di tempat ngaji, ya yang itu yang di luar sekolah. Kemudian pengertian dari pergaulan remaja. Pergaulan remaja adalah kontak sosial antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Ya, kalian dengan teman satu kelas adalah teman sebaya. Ya, kalau kalian dengan ibu kalian sebaya enggak? Ya. Antar orang tua dengan orang tua. Terus, nah, kenapa sih pergaulan itu menjadi penting? Karena pergaulan itu salah satunya adalah menjadi kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia pasti butuh bergaul dengan orang lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri? Ada. Hidup sendiri tidak membutuhkan orang lain. Bisa. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan Ya. untuk makan kita butuh orang lain, butuh petani untuk bertani. Kan nggak mungkin kalian bertani. Butuh ikan. Ya kan? Ya. Butuh ikan. Butuh cinta. Berarti kalau kita butuh ikan, butuh siapa? Nelayan. Nelayan untuk mengambil ikan. Daging. Manusia itu tidak bisa luput dari orang Lain. dari orang lain. Yang pertama, kebutuhannya adalah sebagai kebutuhan akan pengakuan sosial. Setiap manusia di dalam komunitas itu membutuhkan pengakuan. Setiap orang itu butuh diakui, ya, diakui di lingkungan tersebut. Ya kan, kalau nggak diakui pasti merasa tidak nyaman. Terutama yang anak pondok, biasanya nggak merasa di pondok karena temannya nggak enak-enak, itu kan biasanya. Artinya nggak enak-enak itu kan karena kalian merasa tidak diterima di lingkungan tersebut. Itu, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan keterikatan persaudaraan, ya. Keterikatan antara satu dengan lain, yang lain teman berasa saudara. Biasanya kalau sudah saking dekatnya, biasanya seperti saudara. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, merasa nyaman, merasa ada yang melindungi karena ada teman. Ya, kalau sendirian kan bingung akhirnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Nah, biasanya orang itu tidak suka kalau gak ngajeni, aku sih kan gitu biasanya. Ya, tapi ketika kita butuh penghargaan dari orang lain, kita juga harus menghargai orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan sehat, diantaranya berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia itu apa? Sopan. Selain sopan, Satu katanya bagus. sopan sama santun itu satu paket ya. Tutur katanya yang bagus. Murah senyum. Tutur katanya yang bagus, yang sopan. Kemudian menjadi orang yang pemaaf, tidak boleh memiliki dendam sama orang lain. Ya, kalau ada yang tidak suka dengan kita, biarkan orang lain tidak suka dengan kita, asalkan kita jangan mempunyai sifat pendendam. Jadilah orang yang pemaaf. Kemudian iri, ya itu penyakit hati, nggak boleh. Jadilah orang yang menjauhi sifat iri dan dengki, karena itu akan menyakiti diri kalian sendiri. Kalau ada orang lain punya barang baru, misalnya temannya punya HP baru gitu, bingung ya. Kemudian milikilah sifat malu. Kadang sifat malu itu dibutuhkan, ya. Jangan merasa kamu bangga ketika kamu melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat sudah pasti tahu ya. Ketika kamu bergaul dengan orang yang salah, bergaul dengan teman yang salah, apa dampaknya? Salah satunya adalah
ini yang paling berpengaruh, perubahan emosi, perubahan pola pikir, perubahan lingkungan. Ya, makanya itu kalian harus bisa memilah dan memilih teman. Kemudian selanjutnya untuk pergaulan remaja, di sini guru bahas 2 aja, pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Dapat dipahami ya di situ ya tentang teman, ya, dan percintaan. Dulu sudah sering menyampaikan bahwa untuk pergaulan percintaan di usia kalian itu masih sangat rawan. Jangan sampai kalian terlibat dengan pacaran, ya. Haram. Kemudian selanjutnya dampak pergaulan yang tidak sehat, akhirnya nanti terpengaruh kepada minum-minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, pacaran bebas, tawuran dan yang lain-lain. Berarti seks. Jangan sampai. Misalnya kalian di jalan, terutama yang laki-laki, misalnya di jalan terus ada kamu misalnya jalan terus ada orang yang lewat terus nantang aja. Tawuran. Kira-kira gimana? Jadi caranya Bu. Kira-kira Gelut. sama dengan orang itu. Ya, ketika ada yang nantang aja. Tawuran jangan dihiraukan, nggak usah dihiraukan, kamu hindari karena itu nanti akan merugikan kamu sendiri. Ya, karena kemarin dulu sempat menemui itu kejadian itu beneran. Waktu dulu mau ke arah Karangploso, kemudian di Klasis itu ada yang mau tawuran. Ternyata arah sini saya, terus akhirnya saya suruh pulang. Jangan sampai ya, tidak usah dihiraukan kalau ada hal yang seperti itu ya. Lebih baik menghindar. Artinya kalian menghindar bukan berarti kalian kalah, tapi itu adalah yang lebih baik. Itu sampean yang rugi sendiri kalau sampean sampai kenapa-napa, sampai terluka, kan kalian sendiri ya. Terus ini adalah tips agar kalian bisa bergaul secara sehat. Yang pertama ini adalah yang paling utama, kuncinya adalah kesadaran agama. Ya, ibadahnya harus yang kencang, sholat 5 waktu yang rajin sampai bolong-bolong. Kemudian memiliki rasa setia kawan ketika berteman, jangan berdusta di antara temannya. Ya, kalau di depan bicaranya bagus, kemudian kalau di belakangnya membicarakan buruk-buruknya. Bisa. Kemudian memilih teman. Dulu sering menyampaikan juga ini, mungkin yang sering ngobrol sama dulu, memilih teman bukan berarti kalian pilih-pilih teman, tapi kalian harus tahu teman yang baik dan teman yang tidak baik. Berteman kepada semua boleh, ya, asal kalian tahu batasannya. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, ya, ikuti kegiatan positif. Sekarang kan suka main HP ya. Yang di rumah mungkin bisa pegang HP, yang di pondok juga ditingkatkan hafalannya, yang hafalan yang di rumah kalau misalnya pegang HP jangan hanya dibuat mainan saja. Ya, kan sekarang mulai ada konten-konten kreator, ada lomba-lomba video kreasi, ya, itu hal-hal yang positif. Jangan terus kalian main HP nge-game hanya menghabiskan kuota tanpa ada hasil apapun, ya. Itu yang perlu diingat-ingat. Kemudian ini juga yang paling penting, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu, ya. Harus tahu batasannya antara perempuan dan laki-laki. Meskipun kalian setiap hari di kelasnya jadi satu, tapi kalian harus tahu batasan-batasan di mana kalian bergaul dengan lawan jenis. Kemudian menstabilkan emosi, harus bisa mengendalikan emosi. Ya, jangan menjadi orang yang mudah marah. Makanya sering wudhu, sholatnya yang rajin itu juga akan berpengaruh terhadap pengendalian emosi kalian, karena selalu ingat Allah. Ya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian kegiatan kita selanjutnya setelah materi yang sudah Bu Lulu sampaikan hari ini adalah kegiatan inti kita. Silakan kalian membentuk kelompok. Berhitung aja dulu ya, kita bentuk 4 kelompok saja. Nanti Bu Lulu akan memberikan sebuah kasus kepada kalian dan nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana kalian menanggapi kasus tersebut dan bagaimana solusi menurut kalian dari hasil materi yang sudah Bu Lulu sampaikan tadi. Ya, bisa dimengerti ya? Silakan sekarang bentuk kelompok, 4 kelompok, berhitung dulu. 1, 2, 3. Wes gak usah, biar dia punya solusi sendiri. Ayo cepetan. Iso, wes salah. Tetap bertahan, tapi kan ini Dua menit lagi. Segera Untuk tanggapan kelompok 2, yaitu tetap berteman dengan si A, namun tidak mengikuti hal buruk yang dilakukan si A dan mengajak si A ke hal yang lebih baik seperti belajar bersama. Mengajak si A ke hal-hal yang lebih baik seperti belajar bersama. Solusinya dari kelompok 2 adalah tidak ikut dengan perilaku temannya si A ya, tapi kita yang mengajak ke hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya kelompok siap. Silakan presentasi kelompok 4. Kelompok 4 tetap berteman dengan si A dan melakukan hal-hal positif dan menjauhi hal-hal yang negatif dari sifat si A. Walaupun Dewi berteman dengan si A, seharusnya Dewi tetap mempertahankan giat belajarnya. Mengajak ke hal-hal yang positif dan menghindari ke hal-hal yang negatif. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Silakan dipresentasikan perwakilannya. Tanggapan dari kelompok 1 adalah tetap berteman dengan si A, tetapi tidak mengikuti perilaku si A dan mengikuti teman yang lebih baik dari si A. Tetap berteman baik. Kemudian dari kelompok 3 silakan. Tanggapan dari kelompok 3 yaitu jika saya menjadi Dewi, saya akan menjauhi teman tersebut dengan cara menghindar pelan-pelan atau menasihati teman tersebut agar lebih rajin dan bersemangat supaya menjadi pribadi yang disiplin dan giat belajar. Menghindari pelan-pelan, ada yang menghindari pelan-pelan, mengajak ke hal yang positif. Kemudian di sini tadi apa tadi? Menghindari perilakunya yang tidak baik. Dari 4 kelompok memiliki pandangan yang berbeda, ya,
memiliki pendapatnya masing-masing. Dari situ dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalian itu sudah memahami bagaimana bergaul yang baik dan bergaul yang tidak baik. Pergaulan yang sehat akan berpengaruh baik terhadap diri kalian. Pergaulan yang tidak baik akan menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik. Itu yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kalian hari ini, dari kasus antara teman si A sama si Dewi tadi ya. Bagaimana kalian bisa mengambil sikap, mengambil langkah ketika kalian menghadapi masalah-masalah yang serupa. Ya, mungkin lebih bijak jika kalian tetap berteman, tapi kalian mengajak teman kalian untuk ke hal-hal yang lebih baik. Jangan malah kalian yang sudah baik ikut ke hal yang negatif. Ya, justru kalian yang harus bisa mengajak teman kalian ketika ada yang suka bolos sekolah, terlambat sekolah, kalian harus bisa mengajak kalian biar teman kalian bisa disiplin. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai situ ya. Hari ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa petik pemahaman dari sini ya, bahwa ketika berteman kita harus benar-benar tahu, bisa memilih teman kita itu seperti apa, bagaimana teman kita biar kita tidak salah dalam bergaul. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan berdoa dulu kafaratul majlis.